Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Destiani, NIM 17120019. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Langsung saja, pertama di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip akuntansi, di mana pengertian prinsip akuntansi yang berlaku umum atau bisa disingkat sebagai PABU itu terbagi menjadi 3, yaitu prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU adalah seperangkat prinsip akuntansi, standar, dan prosedur yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. Dan yang kedua, prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU adalah suatu kerangka pedoman yang terdiri atas standar akuntansi dan sumber-sumber lain yang yuridis, teoritis, dan praktis. Dan yang terakhir, yang ketiga, prinsip akuntansi yang berlaku umum atau PABU merupakan kerangka pedoman untuk menentukan perlakuan akuntansi yang tepat atau wajar dalam suatu lingkungan akuntansi atau dalam suatu lingkup negara. Selanjutnya, prinsip akuntansi berterima umum atau PABU memberi pedoman tentang akuntansi, yaitu ada 4, yaitu ada pengukuran, pengakuan, penyajian, dan yang terakhir ada pengauditan. Masing-masing saya akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama ada pengukuran. Pengukuran yaitu penentuan jumlah rupiah sebagai unit pengukur suatu objek yang terlibat dalam suatu transaksi keuangan. Lanjut, ada pengakuan. Pengakuan itu sendiri adalah suatu jumlah rupiah atau cost ke dalam sistem akuntansi sehingga jumlah tersebut akan mempengaruhi suatu pos dan terrefleksi dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, ada penyajian. Penyajian yaitu pengungkapan, berarti pembebaran hal-hal informatif yang dianggap penting dan bermanfaat bagi pemakai selain apa yang dapat dinyatakan melalui laporan keuangan utama dan tata cara penyampaiannya. Dan selanjutnya yang terakhir ada pengauditan. Pengauditan yaitu pembahasan mengenai prinsip, prosedur, dan teknik pengauditan laporan keuangan itu sendiri untuk memberi pendapat tentang kewajaran penyajian laporan suatu keuangan. Selanjutnya, pengertian dan sumber standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan merupakan aturan dan pedoman bagi manajemen dalam menyusun laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi yang baik, maka laporan keuangan menjadi lebih berguna atau lebih bermanfaat, dapat diperbandingkan, tidak menyesatkan, dan dapat menciptakan transparansi bagi suatu perusahaan. Dalam penyusunan suatu standar akuntansi, terdapat 3 kemungkinan, yaitu diserahkan sepenuhnya kepada kekuatan atau mekanisme pasar itu sendiri, dan diserahkan kepada swasta ataupun kepada profesi, dan diserahkan kepada pemerintah. Nah, di sini ada kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum. Saya akan menjelaskan kerangka itu sendiri. Nah, di sini ada kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, di sini kerangka prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia terbagi menjadi 2. Ada landasan operasional dan landasan konseptual. Nah, landasan operasional itu sendiri itu terbagi menjadi 3 tingkat. Ada tingkat 1, ada tingkat 2, dan ada tingkat 3. Tingkat pertama itu terbagi menjadi 2. Ada pernyataan standar dan interpretasi pernyataan standar akuntansi. Dan tingkat yang kedua ada buletin teknis
peraturan pemerintah, pedoman atau praktik akuntansi, dan simpulan riset akuntansi. Dan tingkat ketiga terbagi menjadi dua, yaitu ada prinsip, konvensi, dan kebiasaan pelaporan yang sehat, dan buku teks atau ajar ataupun artikel. Sedangkan dalam landasan konseptual, itu terbagi menjadi satu kesimpulan, yaitu ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian suatu laporan. Selanjutnya, ada arti penting dalam standar akuntansi. Beberapa alasan yang menyebabkan penentuan standar memiliki peranan penting dalam penyajian laporan keuangan. Itu terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, memberi informasi kepada pemakai tentang posisi keuangan, hasil usaha, dan hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Informasi tersebut diasumsikan jelas, konsisten, dapat dipercaya, dan dapat diperbandingkan. Dan yang kedua, memberi pedoman dan aturan bagi akuntan publik untuk melaksanakan kegiatan audit dan menguji validitas laporan keuangan. Dan yang ketiga, memberi data dasar bagi pemerintah tentang berbagai variabel yang dipandang penting dalam mendukung pengenaan pajak, pembuatan regulasi, perencanaan ekonomi, dan peningkatan efisiensi dan tujuan sosial lainnya. Dan yang terakhir, yang keempat, menghasilkan prinsip-prinsip dan teori bagi mereka yang tertarik dengan disiplin akuntansi, yaitu dalam menghasilkan prinsip dan teori ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada pemakaian laporan keuangan langsung dan pemakaian laporan keuangan tidak langsung. Nah, arti dari pemakai laporan keuangan secara langsung ini di mana pemilik perusahaan, kreditor, dan supplier, manajemen kantor, perpajakan karyawan perusahaan pelanggan. Dan pemakai laporan keuangan secara tidak langsung ini yaitu analisis dan konsultan keuangan pasar modal, pengacara badan, pembuat peraturan perundang-undangan, agen pelaporan, asosiasi, pedagang, serikat pekerja, pesaing, masyarakat umum, departemen pemerintah. Selanjutnya, ada pendekatan dalam penentuan standar akuntansi. Itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pendekatan pasar bebas dan ada pendekatan regulasi. Saya akan menjelaskan masing-masing dari arti pendekatan pasar bebas dan pendekatan regulasi. Nah, pendekatan pasar bebas itu sendiri adalah informasi akuntansi merupakan komoditi ekonomi serupa barang atau jasa lain. Sedangkan pendekatan pasar revolusi yaitu penentuan standar mendorong munculnya kebijakan regulasi akuntansi. Selanjutnya, standar akuntansi biasanya terdiri dari ada 4, yaitu yang pertama, ada deskripsi tentang masalah yang dihadapi, dan yang kedua, ada diskusi logis atau cara memecahkan suatu masalah, dan yang ketiga ada terkait dengan keputusan atau teori diajukan suatu solusi, dan yang keempat ada penentuan standar. Kebanyakan isu-isu yang berkaitan dengan akuntansi secara politik bersifat sensitif yang disebabkan ada dua, yaitu adanya kebutuhan terhadap standar akuntansi muncul bila terdapat adanya pertentangan, dan yang kedua adanya informasi akuntansi dapat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu penggunaannya. Dalam menentukan standar ada dua pendekatan, yaitu ada representative thoughtfulness dan economic consequences. Dan yang ketiga itu adalah seperti tambahan, yaitu proses penentuan standar. Nah, representative thoughtfulness itu pendekatan yang menghendaki pelaporan yang bersifat netral dan penyajian wajar laporan keuangan melalui proses penentuan standar. Dan economic consequences itu pendekatan yang menghendaki asopsi standar yang memiliki konsekuensi ekonomi menguntungkan.
Dan yang tambahan itu ada proses penentuan standar itu biasanya proses penentuan standar yang dilakukan melalui proses terbuka atau dua proses. Nah, selanjutnya memahami mengapa praktek akuntansi berbeda dengan standar yang ditentukan, yaitu standar akuntansi adalah regulasi atau aturan atau termasuk pula hukum dan anggaran dasar yang mengatur penyusunan laporan keuangan. Penetapan standar adalah proses perumusan atau formulasi standar akuntansi. Standar akuntansi merupakan hasil penetapan standar, tetapi dalam praktiknya berbeda dari yang ditentukan oleh standar. Selanjutnya, overload standar akuntansi. Accounting standard overload umumnya berhubungan dengan pertumbuhan standar akuntansi, yaitu standar yang terlalu banyak, standar yang terlalu rumit, tidak ada standar yang kaku, standar bertujuan umum yang gagal dalam menyajikan perbedaan kebutuhan di antara para penyaji, pengguna, dan CPA. Standar bertujuan umum yang gagal dalam menyajikan perbedaan antara entitas publik dan non-publik, laporan keuangan tahunan dan interim, perusahaan besar dan kecil, dan laporan keuangan auditan dan non-auditan, pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu kompleks. Selanjutnya, kondisi yang mencerminkan adanya overload antara lain atau menurut BLKOI tahun 1993. Itu ada 4, yaitu terlalu banyak standar, standar yang terlalu terinci, tidak ada standar yang berjenjang sehingga pilihan sulit dilakukan, dan standar akuntansi bertujuan umum gagal membedakan kebutuhan penyusun, pemakai, dan akuntan publik. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya overload standar akuntansi itu ada 3, yaitu dengan munculnya berbagai pertanyaan tentang apa yang harus diungkapkan dan yang tidak perlu diungkapkan. Akuntan mulai mengeluarkan begitu banyak standar yang cenderung mengabaikan pertimbangan dan mengurangi permasalahan yang melibatkan prinsip akuntansi. Dan alasan untuk melindungi kepentingan publik dan membantu investor menghasilkan berbagai regulasi dan pengungkapan profesional dan pemerintahan. Dan yang terakhir, keinginan untuk memuaskan kebutuhan berbagai pemakai yang memerlukan standar yang lebih rinci. Nah, kita beralih ke pengaruh overload standar akuntansi. Itu ada 4, yaitu akuntan kehilangan pandangan tentang pekerjaan real karena data yang begitu banyak diperlukan untuk menyesuaikan dengan standar yang ada. Selanjutnya auditor, kegagalan audit karena kondisi di mana akuntan kehilangan fokus audit dan melupakan prosedur audit yang baku. Hal ini menyebabkan terkikisnya profesi akuntan publik karena ketidakpuasan klien yang terbebani dengan standar tersebut. Selanjutnya ada pemakai, bingung menghadapi jumlah dan kompleksitas catatan yang diperlukan untuk menjelaskan persyaratan seperti yang dikehendaki oleh standar yang berlaku. Selanjutnya manajer, mengalami masalah yang berkaitan dengan jumlah dan kompleksitas standar yang berlaku. Mungkin dapat tergoda meninjau kembali kontrak dan mengubah praktik bisnis sehingga menyimpang dari standar akuntansi yang ada. Selanjutnya, solusi terhadap masalah overload standar. Dalam solusi terhadap masalah overload standar ini dilakukan suatu evaluasi terhadap berbagai pendekatan yang sesuai berkaitan dengan overload, yaitu tidak ada perubahan atau mempertahankan status dari awal, melakukan perubahan terhadap konsep GAAP menjadi 2 jenis GAAP, misalnya GAAP khusus untuk pengusaha besar dan GAAP khusus untuk pengusaha kecil. Melakukan perubahan GAAP untuk menyederhanakan penerapannya bagi semua perusahaan. Menentukan pengungkapan dan pengukuran yang berbeda. Menentukan perubahan terhadap standar akuntansi publik untuk pelaporan informasi keuangan. Dan terakhir, memberi alternatif bagi GAAP sebagai basis pilihan dalam penyajian laporan keuangan. GAAP ini sendiri maksudnya yaitu masalah dalam overload standar itu sendiri. Nah, di sini saya akan menyimpulkan dari akuntansi keuangan dan standar akuntansi.
yaitu bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK merupakan pedoman dalam melakukan praktek akuntansi di mana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan Ikatan Akuntan Indonesia atau bisa disingkat sebagai IAI. Dengan kata lain, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi. Berdasarkan pernyataan di atas, dapat dipahami bahwa pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK mengacu pada penafsiran dan penalaran teori-teori yang berlaku dalam hal praktek pembuatan laporan keuangan guna memperoleh informasi tentang kondisi ekonomi. Sekian dari presentasi materi mengenai akuntansi keuangan dan standar akuntansi. Kiranya yang menonton dapat bermanfaat, dan bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.